Jadi saya bukan menyusup ya. Ah, ini sebenarnya pertanyaan ini saya nggak suka ya, karena jawabannya juga kadang-kadang bercanda nih. Kenapa kita mati? Ya sudah ajalnya ya, mau diapain gitu. Nah tapi nggak, kita dari sini kita mau bedah dari sisi konsep sel. Saya mau buka dari konsep sel. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa tubuh kita ini semuanya terdiri dari sel. Sel yang menyusun menjadi jaringan, jadi organ, kemudian jadi membentuk tubuh kita ini saat ini. Nah tentunya kita mati itu tadi bilang karena ada proses. Proses itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Ini yang dari dalam ya, karena kita terjadi penuaan. Udah pasti nih, ini sesuatu yang pasti ya, nggak bisa dihindari. Ya sesuai dengan umur kita. Penuaan akan terjadi jika sel kita ada yang rusak atau mati, dan ini wajar. Kematian sel itu sama seperti kematian diri kita ya. Ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Kematian wajar itu adalah karena memang usia selnya sudah mencapai waktunya untuk mati, dan tugas tubuh kita adalah menyiapkan penggantinya. Jadi kalau yang senang di organisasi, ada kenal tentang organisasi itu harus pengkaderan ya. Nah, sini juga harus dikaderin, itu dikader sel-selnya, disiapkan untuk penggantinya. Jangan sampai pada saatnya nanti sudah mau mati, nggak ada yang siap menggantikan. Kalau nggak ada yang siap menggantikan, apa yang terjadi? Fungsinya akan turun, fungsi-fungsi sel kita akan turun, sedangkan sel itu adalah pengatur atau yang membentuk organ dan jaringan, yang nantinya ujung-ujungnya adalah ke aktivitas tubuh kita semua akan terganggu, dan ujung-ujungnya sakit lah. Nah ini berdasarkan survei ya, laporan kesehatan dunia sebenarnya mau tahun berapa juga ini kurang lebih mirip ya seperti ini, yaitu masih nomor 1 itu penyakit jantung, kedua stroke, 3 penyakit paru-paru, keempat dan seterusnya lah. Tapi yang saya ingin tunjukkan sebenarnya di sini adalah ada perubahan pola penyakit. Kalau dulu penyakit-penyakit itu didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Kenapa? Biasanya karena pengetahuan kita juga masih kurang tentang kesehatan. Kedua, kemampuan kita untuk dalam kehidupan kita belum semapan mungkin sekarang ya. Masih banyak yang misalnya mungkin baru zaman perjuangan dulu, masih baru membangun kembali. Nah, ini penyakit-penyakitnya masih berhubungan dengan infeksi-infeksi, dengan kebersihan, dengan makanannya yang masih yang kurang dan lain-lain, dengan nutrisi buruk ya. Nah, penyakit infeksi yang muncul. Tapi sekarang justru yang kebanyakan adalah gizi lebih. Contohnya yang ada di depannya. Mendingan daripada orang bilang, dokter Alam juga begitu, mendingan saya ngaku sendirian gitu ya. Nah, jadi yang sekarang problem adalah justru gizi lebih. Ya nampaknya ke obes, bahkan ke anak-anak kecil pun sudah banyak yang obes ya, betul ya. Dan penyakit-penyakitnya otomatis siapa? Yang berhubungan dengan masalah-masalah obesitas dan masalah lemak, masalah peredaran darah. Terutama juga satu lagi penyakit degeneratif. Usia hidup kita kalau lifestyle makin bagus, memanjang nggak? Makin panjang kan? Tapi dengan memanjang berarti usia kita makin menua. Otomatis penyakit yang paling banyak yang berhubungan dengan penuaan. Nah, penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang berhubungan dengan proses penuaan. Ya seperti bilang dengkulnya mulai keropos, mulai mulai pikun dan lain-lain, itu memang berhubungan dengan penuaan. Kenapa terjadi penuaan? Ya tadi, sel tadi. Karena selnya kita tadi tidak bisa dijamin regenerasinya bisa memadai untuk menopang kesehatan kita. Nah, setiap harinya ada miliaran sel yang mati. Ini hasil dari penelitian. Ya, ada sampai ada klaim begini miliaran sel yang mati. Ini wajar loh, ini sebenarnya wajar. Ini mati wajar ini. Matinya wajar. Kenapa? Kalau sel tuh mati wajar namanya apoptosis. Itu kematian wajar. Kenapa? Memang waktunya dia akan
akan proses kematian, akan lisis sendiri. Kok bisa miliaran sel yang mati? Ya wajar, kenapa? Karena memang jumlah sel kita luar biasa. Ada literatur yang bilang 60, ada yang bilang 70, ada yang bilang 100. Tapi percayalah bahwa itu semua hitungan pasti ada dasarnya. Sebab kalau tidak percaya, saya persilakan hitung sendiri. Kalau nggak percaya ya, saya sih percaya aja lah. Ini bayangin ya, tadi ini mati ini adalah mati yang normal. Bagaimana kalau kita full stressor ya di sekitar kita, baik elektromagnetik, racun, atau pola hidup yang nggak bagus, atau penyakit infeksi juga yang masih ada ya, sebenarnya masih ada. Bahkan sekarang ini mulai lagi nih penyakit infeksi, termasuk virus. Jumlah sel dalam tubuh ini tadi disampaikan 60 sampai 100 triliun. Di sini disampaikan juga ada penelitian bilang, oh sel otak tuh kehilangan 190.000 sel sehari. Darah mati 2 juta sel dalam 1 detik. Ini kita bicara sekali lagi tadi, ini normal. Yang kita harus cegah adalah jangan sampai yang kematian yang tidak normalnya juga terjadi. Apa mampu kita untuk mengejar menggantikan sel-sel yang mati yang luar biasa banyaknya. Nah ini, di sini saya kasih informasi ya. Jadi sel jantung ini, itu ada usianya 25 tahun. Jadi kalau di sini ada, misalnya yang usianya di atas 50 tahun, anggaplah 50 tahun tapi belum sampai 75 tahun. Berarti kurang lebih sel jantungnya itu sudah 2 kali ganti. Kalau sudah di atas 75 tahun, berarti paling tidak sudah 3 kali ganti sel-selnya, khusus jantung. Kalau sel paru 500 hari usianya, wajar tuh, dari mulai terbentuk sampai mati. Dan itu siklus harus terjadi terus. Begitu mau mati harus ada yang siap menggantikan. Selalu harus ada yang menggantikan. Sel kulit, nih 28 hari, 21-28 hari. Jadi kalau ada yang sedang misalnya untuk yang bergerak di bidang kecantikan atau pengen kinclong, nah jangan harap baru pakai sebentar langsung pengen kinclong dalam 1 minggu. Ada usianya 28 hari. Artinya apa? Kulit itu ada 3 lapis. Ada yang dasar ya, ada yang tengah, ada yang di atas kan. Yang di atas itu yang paling luar ini. Ya. Dia mulai kan pembentukan dari yang paling bawah. Jadi yang pertama pasti yang dibikin kinclong yang bawah dulu. Nah, jadi sabarlah, tunggu. Nah, konsumsi aja terus, rawat terus tubuh kita, nanti akan kelihatan juga kinclongnya. Tapi harus sabar. Jadi di sini kita bilang bahwa nanti pada saat penggunaan produk-produk kita juga, itu jangan anggap ini sebagai obat. Gak bisa diminum 5 menit, 10 menit ada perubahan. Maksudnya kayak obat demam atau obat nyeri diminum 5 menit hilang gitu ya. Enggak, butuh proses. Sakit butuh proses, sembuh butuh proses. Yang kita berharap dengan produk-produk kita ini adalah proses penyembuhannya lebih cepat dari pada saat proses sakitnya, gitu ya. Oke. Nah, untuk bertahan hidup, jadi sel-sel ini tentu butuh regenerasi. Regenerasi itu adalah proses penggantian. Ya. Bila sel nggak diregenerasi, bagaimana hasilnya? Yaitu jaringan rusak, organ fungsinya tidak baik, kerjasama antar organ, antar sistem itu juga semuanya akan terganggu, nggak balance. Ada yang bilang nggak balance hormonnya, enzimnya nggak balance. Akhirnya apa? Macam-macam lah. Ada yang nanti peredaran darahnya jadi nggak bagus juga, ritme jantungnya jadi nggak bagus juga. Contohnya ritme jantung tuh karena jantung kan bergerak tuh berdasarkan ada listriknya di dalam jantung. Kelistrikannya terganggu. Di otak pun begitu, bisa terjadi kelistrikannya terganggu. Akhirnya terjadi macam-macam masalah. Nah, ini ditanyakan kenapa nih bisa rusak selnya. Ya tadi ini stresor yang dari luar ya. Polusi udara, makanan nggak sehat, pengawet-pengawet, pestisida, intinya hal-hal yang bisa menekan sel-sel kita menjadi tidak bisa tumbuh secara normal. Nah, di sini kita perlu mengenal bagaimana proses sel tubuh kita itu bisa diregenerasi. Di sini kita kenalkan, saya rasa sudah
banyak yang tahu tentang stem cell, tapi saya akan refresh. Stem cell itu apa sih? Stem cell itu adalah ibu sel, atau disebut juga sel induk, atau mother of cell, atau sel punca. Jadi inilah sebenarnya yang bertanggung jawab untuk melahirkan sel-sel baru. Jadi dia ibunya. Nah ini kalau kita bicara biologi, atau mungkin kalau yang sudah sepuh, kita dulu belajar ilmu hayat dulu, sperma sama ovum bersatu menjadi zigot. Zigot kemudian jadi janin, kemudian jadi bayi, jadi anak kecil, jadi dewasa. Jadi dewasa tadi yang 100 triliun tadi, awalnya dari berapa sel? Sel zigot itu satu. Satu jadi banyak. Satu jadi bermacam-macam. Kalau macam-macamnya sel ada berapa sih? Sekitar 220 jenis. Jadi kalau mata, hati, ginjal dihitung satu-satu tuh, itu kira-kira ada 220 jenis. Nah, yang satu menjadi 220 jenis. Yang satu menjadi 100 triliun. Nah, berarti biangnya satu nih. Inilah awalnya nih. Berarti kalau ada yang rusak sel-sel yang dimanapun yang ada, yang bisa betulkan siapa? Yang kita cari ibunya. Yaitu stem cell tadi. Masalahnya sekarang, stem cellnya kan udah nggak bentuk zigot. Ada di mana? Sebenarnya stem cell itu ada di seluruh bagian tubuh itu ada. Tapi yang paling banyak, yang paling bekerjanya paling aktif itu sebenarnya di sumsum tulang. Nah, itu yang paling banyak di situ. Nah, tugas kita tuh sebenarnya menjamin agar stem cell kita ada dalam jumlah yang cukup dan kualitasnya yang baik. Ada dua hal nih ya, supaya stem cell kita bisa menghasilkan sel-sel baru yang bagus ya. Satu, jumlahnya cukup. Kedua, kualitasnya. Nah, stem cell ini dari mana? Dia juga harus dibentuk dia. Berarti harus dari apa? Nutrisi. Berarti kita nutrisinya harus baik. Pertama harus baik, kedua harus cukup. Cukup ada dua juga. Cukup dari segi variasinya, cukup dari segi jumlahnya. Gitu. Ada penelitian bilang manusia itu kalau mau nutrisinya yang paling lengkap itu sekitar harus 70-an lebih nutrisi dikonsumsi sekaligus. Tapi kalau kita mau makan seperti itu susah sekarang. Kenapa? Berarti harus ada unsur macam-macam tuh di situ. Ada buah, ada sayur, ada protein nabati, ada protein hewani, ada karbohidrat, ada lemak dan lain-lain. Yang kedua dari segi warna, ada warna hijau, kuning, merah, orange, sebenarnya semua jenis makanan itu warnanya harus variasi, jenisnya variasi, itu mungkin baru bisa mencukupi, tapi itu susah. Jadi kita butuh bantuan support intake nutrisi yang istilahnya yang memadai. Nah di sini kita dikasih solusi, disiapkan nutrisi yang bisa memenuhi kebutuhan untuk pembentukan sel-sel kita. Kita mau gali lagi nih, stem cell itu apa sih tadi ya? Jadi secara medis dibilang stem cell adalah sel yang belum berdiferensiasi. Maksudnya berdiferensiasi artinya apa? Belum menjadi apa-apa. Sel ini masih sel awal, belum menjadi sel mata, belum menjadi sel ginjal, belum menjadi sel paru, belum menjadi sel jantung. Artinya dia bisa jadi apa saja, dan kerjanya bisa seperti bunglon. Bunglon itu kalau nempel di dinding warna biru jadi apa warnanya? Biru. Nempel di hijau jadi hijau. Nah, stem cell ini kalau nempelnya di jantung dia jadi sel jantung. Kalau nempel di hati jadi sel hati. Ini diperlukan kenapa? Karena kalau sel jantung rusak, nggak bisa itu kita pinjam dari sel hati untuk ke jantung dan berubah menjadi fungsinya jadi sel jantung. Sudah masing-masing punya tugas, udah spesifik. Nah, yang bisa hanya stem cell yang melakukan itu. Tuh. Ini menurut Kaplan PSD ya, stem cell adalah sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, disebut penyembuh kenapa? Ya tugasnya ibu sebenarnya banyak ya, melahirkan, merawat, memberi makan, ya, melindungi, ya itu stem cell tuh tugasnya. Ini kurang lebih seperti inilah kalau di mikroskop elektron ya. Nah, ini juga nih, saya mau jelaskan tentang
stem cell itu bisa didapat dari mana sih? Ya, di sini ada tiga gambar. Mudah-mudahan yang di sana bisa lihat juga ya. Ya, sebenarnya. Yang pertama ini adalah stem cell embrio. Ya, jadi pada saat pertemuan zigot antara sperma dengan ovum, yang biasanya nanti pertama adalah embrio. Nah, ini sebenarnya stem cell yang paling bagus ya. Cuma kalau kita ambil dari sini, maka kehidupannya janin itu tidak akan berlanjut. Artinya apa? Di sini nyawa tidak lanjut ya. Dan di Indonesia itu nggak boleh, dilarang. Di beberapa negara juga dilarang. Karena apa? Karena di sini mengambil kehidupan istilahnya. Nah, jadi nggak bisa di sini kita lakukan yang pertama nih. Nah, maka kita bisa melakukan yang kedua, yaitu pada saat bayi lahir diambil plasentanya, kemudian disimpan di bank stem cell. Sayangnya, ini juga tidak semua daerah punya fasilitasnya. Pertama, kedua, kalaupun ada fasilitasnya, biayanya juga tidak semua bisa menjangkau. Apalagi ketiga, tidak semua daerah juga ada bank stem cell-nya. Kalau mungkin berapa tahun yang lalu ya, lebih 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, kalau mau taruh stem cell kita, nggak bisa di Indonesia, harus ke Australia atau ke Singapura, gitu. Tapi di Indonesia sekarang sudah ada bank stem cell. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu kita udah kelewat ya, nggak mungkin diambil lagi kan? Nah, jadi udah kelewat ya. Jadi artinya ini nggak semua bisa melakukan dia kedua nih. Dan ini juga punya jangka waktu. Disimpannya nggak bisa lebih dari 20 tahun maksimal. Jadi kalau anak ini contoh, dia menderita sakit berat di usia 18 tahun, nah itu masih bisa tuh diambil stem cell yang di bank tadi, kemudian dibiarkan kembali, stem cellnya diperbanyak, kemudian disuntikan ke anak itu, dimasukkan ke anak itu, dia akan merecovery. Kayak diinstal ulang kalau handphone ya, menjadi fresh lagi, baru lagi gitu istilahnya. Nah, tapi sayangnya kalau udah lewat 20 tahun nggak bisa. Artinya ada masa expirednya. Yang paling mungkin bagi kita saat ini apa? Yang ketiga, stem cell sumsum tulang. Diambil dari sumsum tulang kita. Sumsum tulang kita yang paling banyak cadangannya adalah di sini, tulang panggul. Jadi cari ngambilnya gimana? Ya tentunya karena di dalam tulang harus dibor, harus dibolongin. Nah, ini perkembangan ini ya, zigot tadi saya lewati aja. Nah, manfaat dari stem cell saya lewati dulu nanti ya. Bagaimana nanti saya sebenarnya mau kasih lihat nanti bagaimana stem cell diambil ya, tapi saya mau kasih manfaatnya dulu, manfaat stem cell ini. Stem cell ini jangan masuk ke dalam jaringan yang rusak dan melakukan regenerasi diri. Sel-sel yang rusak diperbaiki. Ya. Tentunya kalau sel-sel rusak diperbaiki, diharapkan adalah fungsi organ, fungsi jaringan kembali baik. Dan ujung-ujungnya ke kesembuhan, kepulihan. Nah, saya kasih mudah saja deh sekarang ya. Kalau ada, ini buat bekal bapak-bapak, ibu-ibu, buat di rumah atau di lingkungan sekitar. Kalau bicara stem cell, fungsi stem cell itu 5R aja. Yang pertama, repairing. Jadi stem cell itu datang ke sel yang rusak itu bukan mau-maunya stem cell. Itu stem cell dipanggil. Contoh, ada orang sakit jantung, kena serangan jantung, selnya ada yang mati atau selnya rusak. Sel yang rusak itu dia akan mengeluarkan sinyal crying for help. Dia minta tolong, SOS, kirim SOS. Masuk ke sinyal itu ditangkap oleh stem cell yang ada di dalam peredaran darah. Dia akan tertarik. Ini ibaratnya sama aja kita sekarang kalau kita mau panggil Grab atau panggil itu pokoknya online ya. Kan Sherlock ya, Sherlock terus datang dia kan. Nah itu sinyal itu yang dikirim, ditangkap. Nah ini dia datang, tapi stem cell tuh nggak langsung kerja. Dia mau tahu dulu kamu butuhnya apa. Jadi stem cell itu kan datang ke tubuh kita kayak yang rusak, tapi dilihat dulu kamu butuh apa.
setelah dilihat, oh kamu cuma rusak, bisa diperbaiki, maka dia akan melakukan fungsi repairing, perbaiki. Tapi pada saat kondisi sel itu adalah mati, nggak ada jalan lain, dia akan melakukan fungsi kedua, yaitu replacement, ganti. Itu sama kayak konsep kita spare part mobil atau motor gitu ya, elektronik, ya ganti kalau nggak bisa diperbaiki. Yang ketiga, regenerasi. Dalam hal apa? Menyusun kembali. Karena ada sel itu berkumpul, membentuk susunan, jadi satu jaringan atau organ, itu susunannya ada tertentu. Nah kalau udah berantakan, ya tentu fungsinya juga tidak akan maksimal, disusun kembali. Tapi ada kalanya organ-organ jaringan itu sedemikian parahnya, sehingga berantakannya luar biasa. Nggak bisa lagi itu diperbaiki ringan-ringan tuh, bongkar-bongkar dikit gitu, nggak bisa. Harus rombak penuh, yaitu direhabilitasi. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini, seharusnya kalau sudah terjadi, harusnya tubuh kita udah bagus nggak? Ya udah rehabilitasi, harusnya bagus dong. Ya, sudah pulih. Nah, barulah datang R kelima, yaitu bonus. Nah, tadi kan Peres habis bagi-bagi bonus ya? Nah, stem cell juga bagi-bagi bonus. Yaitu apa? Rejuvenasi, peremajaan. Jadi, efek beauty-nya itu muncul kalau sudah yang lain beres. Ya, itu namanya bonus gitu. Bagaimana untuk orang-orang yang bilang nggak punya keluhan lah, ternyata memang di labnya bagus dan lain-lain. Ya memang penggunaan produk ini akan muncul dalam bentuk langsung, bahasa Arab bilang kinclong atau glowing gitu ya, langsung ke situ larinya. Tapi kalau ada PR-nya seperti labnya kurang bagus atau yang lain-lain, maka itu dulu yang dikerjakan. Ya, ini juga menjelaskan dalam hal apa? Ada orang misalnya gini, saya sakitnya A atau keluhannya A. Ya, saya minum SOP atau minum Sukus ini tujuannya supaya saya terjadi perbaikan yang masalah saya ini. Kok udah 2 bulan nggak hilang-hilang ya? Yang dimarahin siapa? Upline-nya yang ngajak. Ternyata apa? Ini produk kita ini kan satu bukan obat. Dia nggak punya target organ. Dia kerjanya holistik, menyeluruh. Jadi dia cara kerjanya bukan berdasarkan maunya kita. Memangnya kita bilang kita mau beli buat ngilangin masalah A, terus stem cell ini ngikut gitu, dan kita yang enggak. Kembali lagi, begitu dia masuk ke dalam mulut, itu nggak ngikut maunya kita, tapi ikut maunya tubuh kita. Tubuh kita itu ngasih ini panggilan-panggilan tadi, yang mana yang paling urgent, yang paling vital, yang paling bisa membahayakan diri kita, itu dulu yang dikerjain. Nah, seandainya sekarang saya kasih lagi, jika ada 5 macam masalah, ginjalnya kena, heparnya kena, jantung kena, pankreas kena, paru kena, yang mana dulu dikerjain? Ayo, yang mana dulu? Paling berat lah. Kembali lagi jawabannya terserah tubuh kita. Iya, jadi jangan ngatur-ngatur, jangan maunya apa gitu ya. Nah, apakah kerjainnya satu-satu? Belum tentu juga. Kalau sinyalnya sama kuat, urgentnya sama kuat, bisa saja dikerjakan bersamaan. Ya, jadi kembali lagi, tugas kita satu, cuma tinggal masukin. Gitu. Ya, nih terapi stem cell yang di pasaran ya saat ini ya. Waduh, ini yang jadi masalah sekarang. Saya nggak mau bilang mahal, saya mau bilang biayanya tidak terjangkau. Ya, sama ya. Ya. Sakit mungkin karena tindakan ya, ada tindakan, jadi ya mungkin sakit juga bukan salah satu jadi implikasinya. Sulit mungkin ya karena tadi membutuhkan peralatan khusus, butuh keahlian khusus ya, nggak semua bisa melakukannya, jadi memang sulit juga, tidak stabil ya, mungkin tidak stabil karena namanya juga ini tindakan ya, kita berupaya untuk standar keamanan dijaga, tapi yang berbagai hal bisa jadi terjadi juga tetap. Walaupun sebenarnya secara medis biasanya SOP ini maksudnya standar ya, standar pelayanannya sudah dijaga sedemikian rupa untuk seaman mungkin. Nah ini, kalau dibilang mahal ya, saya mau kasih gambaran aja gini.
kalau SOP atau produk kita itu kita karena bukan obat, maka targetnya adalah secara menyeluruh ya. Nah sekarang saya ingin sampaikan, kalau kita pengen pulih secara keseluruhan, kira-kira berapa sih biayanya kita nih yang harus dikeluarkan dengan cara stem cell biasa? Saya rasa mungkin ada yang sudah punya pengalaman dengan penggunaan stem cell yang AstraMedic. Anggaplah misalnya, maaf Pak, kira-kira berat badannya berapa Pak? Boleh? Ya? 90? Oke. Berat badannya 90. Kalau kepingin kita perbaiki secara holistik, secara menyeluruh, kira-kira butuh berapa dananya? Ayo, yang biasa budgeting siapa? 1,2. Saya kasih gambaran ya. Jadi stem cell-nya itu sekarang biayanya kurang lebih untuk mengolah stem cell itu Rp2 per stem cell. Nah, berat badan 90 kg. 1 kilogram itu kira-kira butuhnya adalah 1,5 sampai 2 juta stem cell. Nah, tapi jangan menyeluruh ya. Kita anggap aja 2 juta deh, biar gampang hitungnya. Jadi 90 kg dikali 2 juta berapa? 180 juta. Dikali Rp2. 360 juta sekali terapi. Kurang lebih ya. Umumnya ada pengulangan, tidak sekali. Bisa 3 kali sampai 5 kali. Ya udah kebayang ya, harus siap dari segi pendanaannya juga gitu. Ada sih yang nggak setinggi itu juga, tergantung jenis penyakitnya, apakah dia mau holistik, apa hanya spesifik khusus organ ini. Tapi tadi kita bicarakan holistik. Kenapa? Supaya bandingannya adalah apple to apple. Pakai produk adalah untuk holistik, maka kita hitungannya juga holistik. Dan pembandingannya nggak bisa dengan suplemen lain. Pembandingannya harus dengan terapi stem cell. Gitu, karena kita juga berupaya untuk bisa menginduce stem cell kita untuk aktif dan bisa memulihkan diri kita sendiri. Nah, ini kurang lebih gambaran tadi yang saya bilang. Bagaimana sih tindakan kalau secara medis yang tadi yang pengambilan sumsum tulang? Ini kasus adalah pada pasien-pasien dengan kasus masalah penyakit degeneratif di daerah sendi lutut, sendi di kaki ya. Nah, yang ini adalah proses pengambilan sumsum tulangnya yang di pinggul. Nanti ada video aja ya. Ini singkat aja nih. Nah, ini proses pengambilan. Jadi harus dibor dulu untuk mendapatkan apa? Sumsum tulang. Sumsum tulang itu kan ciri khasnya beda ya dengan darah ya. Kalau darah kan lebih cerah ya. Nah, ini lebih gelap deh warnanya. Lebih gelap. Nanti sumsum tulangnya diambil, dimasukkan ke dalam alat centrifuge, diputar supaya apa? Terpisah antara komponen sumsum tulangnya dengan cairan yang sudah ada stem cell-nya. Nanti yang ada stem cell-nya itulah yang disuntikan kembali. Tapi ini untuk kasus ringan ya, makanya stem cell-nya bisa langsung dipakai. Kalau kasus berat nggak bisa, nggak cukup stem cell-nya, harus diperbanyak dulu dengan satu mekanisme, satu metode, yaitu untuk memperbanyak dulu, diperbanyak. Bisa butuh harian, bisa butuh mingguan. Tentu juga berimpact pada cost, pada biaya. Kemudian setelah dapat stem cell-nya disuntikan ke titik-titik yang bermasalah tadi. Nah, kita lihat videonya ya. Oke, saya tepi dulu. Ini bisa dibantu untuk ini.
name's Ross Hauser. I'm the medical director at Ini tahap persiapan ya sebelum The pengambilan procedure stem about cell, to dan nanti ini do tempat-tempat yang akan dilakukan penyuntikan stem cell. Caring Medical here Lagi in Oak Park, dipersiapkan. Illinois. I think you'll find this particular procedure on this client of Caring Kalau ingin Medical melihat extremely di interesting. rumah, This lihat is di YouTube di called bone marrow stem cell prolotherapy. injection, See a whole ya. Stem cell bone injection. marrow prolotherapy procedure. Nah ini proses pengambilannya nih. Patient Stem cell-nya di sini, was sumsum tulangnya. pretty severe Di daerah pinggul. and suffered a myriad of injuries. Actually, her worst injury is her ankle. She had a lot of tissues that were injured and ended up with pretty significant Di anestesi dulu ya, problems. daerah kulitnya. Here I'm anesthetizing the skin, and this is actually where we're going to get the bone marrow from. So I'm just using Procaine here and just anesthetizing the skin by the posterior superior iliac crest. We typically use a couple of different antibiotic solutions to clean the skin. Nah di titik inilah nanti akan dilakukan And the pengukuran. actual way that I go about piercing the bone is using the EZIO drill. Bagaimana? Udah mulai terasa? Ya, ada yang udah terasa mungkin? Just take some time. Watch this. Ya, dirasakan ya, makin diresapi ya, diresapi. And now in the bone marrow. When we do concentrated bone marrow, Ini harus menembus sampai ke tengah I tulang need a big, untuk dapatkan a sumsum large tulangnya. amount of bone marrow. So in this particular patient, we're getting the bone marrow from the iliac crest. The iliac crest is a greater reservoir of bone marrow compared to the tibia. And Yang dibilang iliac crest ini adalah tempat yang paling ideal sebagai reservoir, sebagai cadangan terbanyak sumsum tulang. Di sini paling banyak deh. Anywhere from 10 to 15 cc's of cells. So you can concentrate the cells down. Dari sekian banyak ini sumsum tulang yang diambil, paling hanya ribuan saja di sini stem cell di dalam dia. Jadi nggak banyak. Then we obviously put pressure on it, but this patient will just have a little bit of soreness where the bone marrow was. Nah, sebentar lagi kita proses pemilahan The device we dari use to sumsum tulang yang tadi yang concentrate bercampur ada stem cell di the dalamnya stem cells akan from the dipilah bone marrow is menjadi the Magellan cairan yang mengandung stem cell saja. machine. The reason why Caring Medical does bone marrow versus other types of stem cell therapy is bone marrow is easily accessible. It takes minimum amount of time. Dikatakan This whole bahwa process, alasannya for pengambilan the stem cell dari patient will sumsum just tulang be di sini under an adalah hour. yang So paling by the mudah time, diakses. they Jadi yang paling mudah seperti ini. see the nurse, we talk about the procedure. Ini kalau diperhatikan ada tabungnya yang tadi yang berisi sumsum tulang, yang sebelahnya kosong. Nanti ini akan pindah nih, yang ada stem cellnya ke tabung yang kosong. Spin down the bone marrow, do the actual procedure, put heat on there. The area is treated afterwards. The whole process is under an hour, so a client who lives around Oak Park, Illinois, around Chicago, can actually then go to Kalau work. di Indonesia ini untuk rumah I sakit mean, it's yang a diizinkan pretty ada 11 rumah sakit relatively procedure, even untuk though you melakukan actually ini. are piercing the Dengan periostum. induknya itu RSCM dan Because most yang people di who will view this video know Surabaya. that prolotherapy injections go down to the periosteum. So what we're doing with bone marrow prolotherapy is anesthetizing the periosteum so the periosteum or the covering of the bone can Nah, be pierced. ini yang diambil ini adalah yang sudah Here you mengandung can stem see cell. that the bone marrow has been Dan inilah yang akan disuntikan kembali ke target organ. In this Organ yang particular mau instance, there's 10 cc's in the nurse's dipulihkan. hands of concentrated bone marrow. In that bone marrow will be thousands upon thousands of stem cells. And you need to realize you just need 20 stem cells to take in a particular joint. And if the Nah, those dikatakan stem katanya cells double every hanya week, butuh you berapa have puluh over 60 million stem cell untuk cells di in that setiap joint sendi in yang 6 months. mau diperbaiki. Here I'm Karena dia akan actually memperbanyak diri injecting nanti. bone marrow into her knee. Tapi itu untuk kasus ringan. So Kalau berat nggak with bisa, bone nggak marrow cukup. prolotherapy, we're using the bone marrow for the proliferate, specifically inside the various joints. I particularly use bone marrow for stem cell therapy. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi ini gambarannya. Jadi saya nggak tahu apa kalau dikasih vouchernya mau nggak? Tuh dikasih hadiah loh ini, nggak mau?
Iya, memang intinya gimana pun juga tetap gak nyaman ya, gak nyaman. Kedua ya memang pasti ada risiko karena ini tindakan intervensi. Yang ketiga ya memang kembali lagi juga biaya juga tinggi ya. Nah, di sini kita cuma memberikan bagaimana kita punya jalan lain nggak, ada cara lain nggak untuk kita bisa dapatkan manfaat yang sama, tapi kita tidak perlu sampai seperti itu tindakannya. Ya ini tadi yang kita kenalkan, yaitu ya dengan ini penggunaan SOP 100. Ini kalau berdasarkan patennya, ada paten pertamanya, efek dari bisa meregenerasi sel. Yang memang tugasnya stem cell adalah meregenerasi sel. Tapi ingat, SOP 100 bukan stem cell. Karena stem cell itu tidak bisa dalam bentuk produk, ya. Jadi stem cell ini adalah nutrisi. Nutrisi tapi bisa memicu, bisa bekerja seperti stem cell. Ya. Fungsi seperti stem cell dan memicu stem cell. Selain itu dia juga memberi bahan bakunya. Jadi kalau saya kasih gambaran gini, ada suplemen, ada SOP, suplemen itu bahasa yang lain ya. Kalau suplemen lain, kita ibarat memberikan bahan baku. Kita kalau mau membangun, kalau dalam tubuh kita mau dibangun ya, mau dibangun kembali itu, kita kasih bahan baku. Bisa nggak dibangun? Nah ini bangunannya. Nggak bisa kalau nggak ada pekerjanya. Pekerjanya itulah stem cell. Nah, tapi stem cell sebenarnya pada dasarnya memang sudah ada dalam tubuh kita. Tapi biasanya di usia 18 tahun sampai 20 tahun itu sudah berkurang dan bahkan kerjanya tidak memadai sehingga tidak mampu lagi bekerja secara maksimal. Nah disitulah mulai proses degenerasi, mulailah kita mulai menuju ke sakit-sakit itu ya, muncul tuh mulai itu. Jadi tugas kita apa? Selain bahan baku kita harus punya pekerja yang bagus. Nah kalau suplemen lain itu nyiapin nutrisinya, bahan bakunya, kita nyiapin bahan baku plus kita juga bantu untuk pekerjanya itu bisa maksimal. Otomatis kerjanya jadi bagus, makanya cepat. Efeknya boleh saya bilang nih, saya juga bandingin sebenarnya dengan satu produk yang dibilang juga bisa mengindus stem cell lah gitu ya. Ternyata saya bandingkan dengan ini beda sekali kecepatannya, dia lebih cepat hasilnya gitu. Jadi makanya saya juga confidence mengenalkan ini. Kenapa? Karena memang saya sudah membuktikan memang dari tahun 2016 saya sudah berkecimpung dalam hal seperti ini dengan menggunakan produk lain, tapi ternyata di sini lebih cepat hasilnya. Ini tepuk tangan dulu nih buat inventornya dan buat AFD Indonesia. Terima kasih banyak sudah bisa dibawa ke Indonesia dan dikenalkan. Luar biasa, ini ngasih solusi banget gitu ya. Jadi, nah ini dia patennya ya. Dan luar biasanya ternyata patennya juga bukan paten terhadap brandingnya, bukan terhadap SOP 100 yang di branding brandnya, tapi fungsi. Kalau kita di medis, yang utama fungsinya tuh, kalau udah bilang paten ini kita udah nyerah deh. Maksudnya nyerah dalam hal apa? Nggak bisa berdebat, karena ini melalui uji klinis, pasti udah melalui uji coba. Dan ini artinya apa? Kalau ada 100 orang diuji coba, diberikan SOP ini, maka 100-100-nya itu semua mendapatkan manfaat sel regenerasi efek. Yang bisa berbeda apa aja? Kecepatannya. Kenapa? Karena masing-masing orang unik. Ada yang metabolismenya cepat, ada yang lambat, ada yang punya PR-nya banyak, ada yang sedikit. Itu yang bisa membedakan. Tapi kalau bekerjanya, semua bekerjanya. Ini dia, makanya patennya keluar di sini. Yang kedua, selain bahan baku dan pekerjaan untuk membangun tadi, yang harus bagus dalam tubuh kita apa? Peredaran darah. Karena peredaran darah ini yang tugasnya membawa bahan baku tadi untuk sampai kemana-mana. Membawa oksigennya juga, oksigen itu bahan bakarnya ya, sebagai bahan bakarnya. Membawa gula juga buat energinya. Selain membawa yang baik-baik, dan dia juga tugasnya kalau lancar dia bisa membawa dengan cepat semua hasil metabolik atau hasil sampah-sampah tubuh yang harus dibuang. Itu harus bagus. Jadi
Darah kan tugasnya dua ya. Satu mengantarkan, satu lagi mengirim untuk dibuang. Ya. Nah, ini harus bagus. Otomatis kalau darah kita bagus, banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan peredaran darah, penyakit-penyakit yang karena peredaran darah itu diselesaikan juga. Yang ketiga, efek yang saya bilang tadi, bonus nih, bonus skin improvement. Nah, di sini kita bukan bicara lagi anti aging, ya. Kalau anti aging itu artinya, kalau saya bayangkan gini, usia 40 ke 50, nah, terus mulai minum di 50 tuh mulai minum, misalnya produk ini. Berarti nanti pada saat usia 60 kurang lebih tampilannya kayak usia 50. Artinya udah stop di situ. Anti aging. Saya malah reverse aging. Malah balik. Usianya ke 60, tampilannya ke 40. Jadi luar biasanya reverse aging. Itu ya, tepuk tangan lagi nih, luar biasa nih. Tapi ingat, ini adalah bonus. Dan semoga semuanya dapat bonusnya juga. Nah, jadi kalau memang mau nyaman daripada yang tadi ya sudahlah. Bahasa gampangnya ya, kalau yang ini kan tinggal mangap aja ya. Tinggal mangap, rasanya pun enak. Oh ya, di sini kan ada penggunaannya, ada yang campur air, ada yang di hasilnya. Itu sebenarnya masalah selera. Kalau saya biasa kadang-kadang gini, penderita penyakit ginjal yang minumnya dibatasi. Tentu dia kalau dipakai air kan jadi ini kan bisa apa istilahnya ini jadi melanggar larangan ya. Nah, supaya tidak ya langsung aja masukin ke mulut gitu ya. Lagi pula dari segi ini kita sayang banget ya kalau sampai di gelas itu masih ada sisa-sisa granul, kalau sampai dituangin lagi, minum lagi sampai bersih gitu ya. Sayang banget, masalahnya nih khasiatnya sayang nih kalau nggak ditelan semua ini. Ya, itu tadi penjelasan tentang marine placenta, atau yang boleh dibilang sebenarnya ini dibuat dari selaput pembungkus telur ikan salmon ya. Nah sekarang yang kedua adalah tentang DNA terapi. DNA terapi ini dibuat dari salmon mild DNA, jadi dari spermanya. Kalau sperma pasti dari jantan ya, dari jenis ikan yang sama, Salmon Coringus salmon yang jantan. Nah, ini disebut DNA ini disebut deoksiribonukleat acid sebagai molekul yang dia punya menyimpan instruksi untuk standar-standar makhluk hidup. Jadi supaya makhluk itu bisa berkembang, tumbuh dengan baik dan juga bisa bereproduksi, itu semua rekam jejaknya itu blueprintnya ada di dalam DNA. Jadi kita di sini fungsi DNA ini adalah untuk memastikan bahwa kita dapat berkembang dengan baik ya. Nah, kalau DNA rusak, ini langsung aja disebut saluran kanker. Intinya begini, sebenarnya dalam tubuh kita itu sel-sel yang rusak itu semua berpotensi memang untuk menjadi suatu penyakit. Salah satunya malformasi, itu bisa jadi kanker juga. Nah, ini sebenarnya yang sekarang jadi momok kan di dunia kedokteran ya sekarang ya, masalah kanker ini. Sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih solusi, udah ngasih tentara dalam tubuh kita. Nah ini yang saya mau kenalkan di sini sebenarnya nih. Dalam tubuh kita tuh kan ada sel darah putih yang orang bilang buat tugasnya sebagai untuk imunitas kita kan. Ada sel T, sel B dan lain-lain. Tapi ada satu tentara khusus yang mau bilang Kopassusnya lah, yaitu namanya NK cell, natural killer cell. Nah, natural killer cell ini adalah ya dari segi namanya natural, alami, killer, pembunuh sel, ya pembunuh sel. Jadi pembunuh sel yang alami yang memang sudah ada dalam tubuh dan memang tugasnya itu. NK cell itu punya tugas dua. Satu, bunuh sel kanker. Dua, bunuh sel yang terinfeksi virus. Bukan bunuh sel virus, bukan bunuh virus, tapi bunuh sel yang terinfeksi virus, sel yang rusak karena virus. Berarti dia bagaimana caranya nih? Kok bisa tahu mana sel yang rusak, mana yang nggak rusak? Sel yang rusak itu punya penanda. Itu bagi mereka tuh, bagi natural killer cell tuh dia tinggal cari
mana sel yang kehilangan satu komponen namanya MHC1, MHC1, itu tandanya bahwa sel itu sudah tidak sempurna. Yang kehilangan itu, MHC1 itu akan diserang oleh stem cell, oleh NK cell. Jadi dimanapun berada sel-sel tersebut, NK cell akan berusaha menemukan dan dia musnahkan. NK cell ini cara kerjanya apa? Dia berpatroli di pembuluh darah kita, dia muter. Tugasnya muter, ngeronda dia. Tugasnya meronda sampai ketemu sel kanker atau sel yang terinfeksi virus. Gitu. Jadi ini juga disebut sebagai smart cell, sel yang cerdas ya. Nah ini, dari limfosit atau dari sel-sel darah putih yang ada di tubuh kita tuh 10-15%-nya adalah NK cell atau killer cell. Jadi sangat cerdas untuk bisa menemukan di mana sel-sel kanker berada. Ya. Jadi tugas kita sebenarnya apa sih? Tugas kita kalau tadi satu menjamin bahwa stem cell kita selalu siap dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Kita juga punya tugas terhadap NK cell ini. Bagaimana supaya penjagaan kita tuh kuat. Nah tentunya stem cell juga membantu sebenarnya terbentuknya NK cell. Jadi ada hubungannya. Tapi yang tadi sperma dari ikan salmon tadi ini atau salmon Maldena ini, dia juga ada patennya loh. Udah ditemukan patennya bahwa ternyata dia bisa secara spesifik bisa meningkatkan NK cell kita juga. Makanya dalam patennya ada di sini. Ini saya rasa sudah tadi dijelaskan ya. Nah ini bagaimana target bisa mengenal mana yang salah sel-selnya. Ada yang kehilangan MHC1 itu yang diserang. Bagaimana dengan kanker-kanker yang ada metastase ya tentu ya dia cari semua itu. Dia cari semua. NK cell disebut dengan istilah smart cell tadi sudah. Nah ini dia tugasnya, dia akan menghancurkan sel-sel. Ada di hasil uji klinis tuh, dilihat sel ya, sel kanker, itu yang sudah diserang sama NK cell, dia akan mulai rusak di pinggir-pinggirannya tuh, lama-lama lisis, hancur. Itu. Oke. Nah di sini juga ada cara mencegah kanker, yaitu dengan cara tadi kita jamin bahwa NK cell kita terawat dalam segi apa jumlahnya dan manfaat kualitasnya. Dan salah satunya yang harus kita jaga juga apa? Pencernaan kita harus bagus. Kenapa? Sistem imun kita juga salah satunya adalah dipengaruhi dengan baiknya pencernaan kita. Nah, di produk kita ini yang namanya Utsukushi itu dia juga mengandung 1 triliun bakteri baik yang sifatnya apa? Bisa memperbaiki kinerja usus kita. Mungkin pernah lihat ya kalau orang-orang dengan penyakit yang kronis itu biasanya ususnya tuh sudah kayak berlubut-lubut tuh, kotor tuh. Nah, itu juga menyebabkan apa? Penyerapannya udah nggak bagus. Nutrisi kita bagaimana mau diserap dengan bagus kalau terhalang? Nah ini bisa membersihkan nih. Ini luar biasa sekali nih. Karena disebut juga ini bakteri yang baik tadi disebut probiotik ya. Dia mampu juga meningkatkan imun kita juga di sini. Nah ini berdasarkan critical review in Food Science dan Nutrition tahun 2014, probiotik merupakan salah satu stimulan dari sistem imun. Jelaskan juga probiotik bekerja sebagai stimulan, dia menstimulasi respon dari sel-sel imun yang terhadap sinyal yang abnormal, dan nanti dia, yang bermasalah itu dia usir dia. Ini kalau lihat gambaran ini tahu ya, kira-kira ini produknya apa ya? Gak usah sebutin. Ya, tapi bayangin nih, 1 saset Utsukushi itu sebanding dengan 1000 minuman probiotik. 1000. Makanya saya bilang tadi, itu isinya tuh 1 triliun bakteri. Patennya ada 3. Nah ini uniknya di AFC adalah semua produk itu diuji klinis dan keluar klaim patennya.
Ini yang jadi pertanggungjawaban dari inventor ini ya. Usukushi mempunyai efek anti tumor agent. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan NK sel kita. NK sel tadi tugasnya itu ya, salah satunya ya, membunuh sel kanker. Yang kedua, immune activating effect. Jadi dia akan memperkuat pertahanan tubuh kita terhadap infeksi-infeksi dari makhluk astral, dari bakteri dan lain-lain. Yang ketiga adalah ini yang khas juga ya, therapeutic agent on hepatitis C. Jadi kasus-kasus hepatitis C, dia umumnya biasanya dokter juga bingung nih mau kasih apa, karena obat yang spesifik nggak ada ya. Nah di sini ternyata dia bermanfaat banget ini buat perbaikan ini fungsi hepar kita. Untuk kasus hepatitis C secara khusus, Usukushi bisa sangat-sangat membantu. Jadi bisa kita rekomendasikan untuk pasien-pasien dengan yang hepatitis C. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan malam ini. Memang cukup banyak yang disampaikan tadi ya, tapi mudah-mudahan setidaknya saya berharap 70-80% bisa diserap dan bisa ditransfer kembali ke pada rekan-rekan yang lain yang